Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya kembali lagi akan membahas satu saham yang mana di Q1 dan Q2 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Bisa kamu lihat datanya di sini. Di Q1 tahun 2025, labanya 2,65 yang naik dari sebelumnya 2,35. Di Q2, labanya naik dari 1,18 menjadi 2,87. Nah, meskipun labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, tapi jika kamu melihat di Q1-nya, laba di tahun 2025 ini masih lebih rendah dibandingkan laba di tahun 2023. Untuk aspek profitabilitasnya, gross profit margin di angka 33% dengan net profit margin 16,5%. Net income-nya quarter year on year growth naik 142%. Tapi sayangnya dari aspek dividend yield tidak terlalu tinggi dengan angka 2,5% saja. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah 12.875 dan saat video ini dibuat masih cukup berada pada angka yang lebih tinggi. Nah, oke, kemudian mari kita bahas dari aspek PBV-nya. Book value per share di angka 4.075, tapi saham ini memiliki PBV dengan angka 2,39 kali. Artinya harga sahamnya sudah diperdagangkan di atas dari angka modal per lembar sahamnya. Kemudian kita lihat dari aspek dividen per share. Apakah dividen per share saham ini menarik dalam jangka panjang? Bisa kamu lihat datanya di sini. Dalam 3 tahun terakhir, angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya sempat mengalami stagnan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 untuk kumdate-nya karena dengan angka dividen per share yang sama. Dan di tahun 2025 ini, angkanya dengan nominal 250 masih lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Oke, bagaimana dari sisi harga sahamnya? Coba kita lihat datanya di sini. Jika melihat harga saham perusahaan, harga tertinggi yang pernah dicapai memang mengalami penurunan dengan harga saat video ini dibuat di angka 9.725. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendahnya juga sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, jika kamu melihat grafik harga saham selama 10 tahun terakhir, kamu jadi mengetahui range harga untuk harga tertinggi dan terendahnya. Bagaimana dari aspek historical PBV? PBV saat video ini dibuat di angka 2,39 kali, yang mana dengan rata-rata PBV 4,33 kali. Itu artinya jika dibandingkan dengan rata-rata PBV 10 tahun terakhir, PBV saat ini jauh lebih rendah. Dulunya sempat menyentuh angka PBV di atas 5 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 3 kali. Saham yang kita bahas adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Selama tahun 2025 masih turun 14,5% dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 4,4%. Oke, kemudian mari kita bahas dari aspek laporan keuangannya. Kita mengambil data per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari nominal asetnya. Kamu bisa lihat di sini aset perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy dulu datanya, kemudian kita bandingkan dengan periode saat ini. Oke, dari saldo kasnya mengalami kenaikan sekitar 7,92%. Kita lihat lagi beberapa komponen yang lain. ICBP ini menarik karena komponen terbesar berasal dari aset goodwill sebanyak 54 triliun rupiah. Nah, jika dibandingkan, total aset perusahaan secara neto atau secara total mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung di sini untuk persentase kenaikannya berapa persen. Total aset naik sekitar 4,7%. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Saldo kasnya 27,2 ini dengan liabilitas jangka pendeknya di angka 14,4. Itu artinya ICBP ini mampu melunasi seluruh liabilitas jangka pendek hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Tapi untuk nominal liabilitas jangka panjangnya cukup besar dengan angka 48 triliun. Secara total liabilitasnya juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk persentase kenaikannya. Liabilitas naik sekitar 5,93%. Kemudian dari sisi ekuitas. Ekuitasnya juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung untuk persentase kenaikannya, 5,12% dari sisi ekuitas. Jadi dari data ini bisa kamu lihat untuk persentase kenaikan dari setiap komponen, baik itu aset, liabilitas maupun ekuitas. Coba kita hitung di sini. Nah, untuk yang menyebabkan kenaikan aset sebanyak 5,9 triliun terdiri dari 3,4 dari liabilitas dan 2,3 dari sisi ekuitasnya.
Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi laba rugi. Pendapatan neto mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung sini untuk persentase kenaikannya. Pendapatan. Pendapatan naik sekitar 1,7%, meskipun tipis tapi masih mengalami kenaikan. Nah sayangnya, HPP mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Coba kita hitung, naik sekitar 6,5%. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya tidak mampu tumbuh dari 13,9 turun menjadi 13,1 di tahun 2025. Tapi kita lihat lagi untuk beberapa komponen yang lain. Beban penjualan dan distribusi mengalami sedikit kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Beban umum dan administrasi mengalami penurunan, pendapatan operasi lain mengalami kenaikan, dan beban operasi lain mengalami penurunan. Secara total, laba usaha masih mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tapi ada komponen yang menarik di sini. Jika kamu lihat, beban keuangannya mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan periode sebelumnya. Dari 3,8 menjadi 1,2. Coba kita hitung berapa persen penurunannya untuk komponen ini. Turun sekitar 66,3% untuk sisi beban keuangan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba sebelum beban pajak penghasilan malah mengalami kenaikan dari 5,5 menjadi 7,7. Alhasil, laba periode berjalan naik dari 3,5 menjadi 5,5. Kita hitung persentase kenaikannya. Untuk laba periode berjalan naik 56,4%. Terlihat di sini kenaikan yang cukup fantastis. Naik sekitar 1,9. Padahal jika kita lihat dari pendapatan dikurangi dengan HPP tidak mengalami kenaikan alias mengalami penurunan untuk laba brutonya. Tapi karena ada penurunan dari beban keuangannya, coba kita hitung untuk penurunannya berapa rupiah. 2,5, maka laba perusahaan terlihat mengalami kenaikan. Jadi, dapat disimpulkan dengan kondisi seperti ini, pendapatannya mengalami kenaikan meskipun secara nominal kenaikan HPP jauh lebih besar sehingga menyebabkan laba brutonya malah mengalami penurunan. Tapi, karena adanya penurunan dari beban keuangan menyebabkan laba perusahaan masih bisa tumbuh hingga Q2 tahun 2025. Dengan kondisi seperti ini, apakah ICBP menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu pertimbangkan. Tapi disclaimer dulu, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar dapat cek lagi data yang ditampilkan, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat beberapa video terkait mencapai 1 miliar pertama. Tapi pada video kali ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa 1 miliar pertama itu di saham sangat penting? Apakah kamu pernah memikirkan hal tersebut? Mungkin saja setiap orang punya pertimbangan dan punya alasannya masing-masing. Tapi setidaknya menurut saya pribadi ada 4 hal yang menyebabkan kenapa angka 1 miliar pertama itu sangat penting. Tidak hanya di pasar saham, tapi di berbagai aspek kehidupan kita. Entah itu kamu memiliki tabungan sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki aset investasi sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki portofolio saham sebanyak 1 miliar, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita bahas saja beberapa poin intinya. Kita langsung masuk saja ke dalam poin pertama. Poin pertama, bukti serius di pasar saham. Kamu tentu tahu bahwa 1 miliar itu merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah, yang mana nominal uang yang tidak lagi kecil. Mungkin jika kita mengatakan angka 1 juta ataupun 10 juta bahkan 100 juta, bagi sebagian orang bukanlah merupakan angka yang sangat besar. Tapi jika kita mengatakan angka 1 miliar, angka tersebut relatif cenderung lebih besar bagi kebanyakan orang. Karena saat mencapai angka 1 miliar, pada saat itulah orang tersebut disebut sebagai miliarder. Nah, jika kamu telah mencapai angka 1 miliar, khususnya di pasar saham, itu artinya menjadikan bukti bahwa kamu memang serius di pasar saham karena dana yang kamu alokasikan untuk instrumen ini tidak main-main karena menyentuh angka 1 miliar rupiah. Selain itu bagi mereka yang mulai dari awal dengan nominal 10 juta, 100 juta, beberapa ratus juta dan akhirnya menyentuh angka 1 miliar itu merupakan suatu pencapaian yang sangat penting karena mereka memiliki proses dari waktu ke waktu hingga menyentuh angka tersebut.
Dan artinya bukti mereka bahwa telah serius di pasar saham karena nominalnya tidak main-main lagi. Tidak tergolong kecil tapi merupakan nominal yang merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, kenapa 1 miliar pertama di saham itu sangat penting? Karena saat dana mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Ingat, poin intinya di sini adalah mulai terasa banyak. Jika kamu memiliki uang 1 juta, 10 juta, ataupun 100 juta, kamu memang tetap masih bisa merasakan capital gain maupun dividen dari selisih harga beli dan jual maupun dari pembagian keuntungan dari perusahaan yang sahamnya kamu beli. Tapi jika kamu memiliki dana 1 miliar, maka nominal capital gain dan dividen itu mulai bisa terasa cukup banyak. Contohnya, misalkan angka 6% dari 1 miliar adalah 60 juta. Katakanlah, kamu menghasilkan capital gain sebanyak 6% untuk transaksi jual beli kamu. Atau di sisi yang lain, kamu menerima dividen yang membagikan yield sekitar 6%. Nah, jika kamu memiliki dana portofolio 1 miliar dan memperoleh capital gain ataupun dividen sebanyak 6%, berarti kamu akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 juta. Angka 60 juta itu jika kita bagi dalam 12 bulan, maka sekitar 5 juta per bulan atau setara dengan UMR di kota-kota besar. Nah, artinya apabila kamu memiliki dana 1 miliar dan kamu memperoleh keuntungan saja 6%, katakanlah dari dividen ataupun dari capital gain, maka dalam setahun kamu sudah bisa menghasilkan keuntungan 60 juta yang sudah setara dengan gaji UMR di kota-kota besar. Nah, logikanya sederhana saja. Kita tidak perlu membandingkan apakah angka 60 juta setahun atau 5 juta setahun itu banyak atau sedikit. Karena banyak sedikit itu relatif bagi sebagian orang. Tapi kita lihat saja tolak ukurnya berdasarkan upah minimum regional dari beberapa kota besar. Katakanlah kamu memperoleh 5 juta dalam waktu 1 bulan, baik itu dari capital gain maupun dari dividen yang kamu terima. Yang mana kamu bagi 12 karena angka itu kamu dapatkan setahun. Kemudian harus dibagi 12 untuk mendapatkan angka bulanannya. Nah, dengan arti kamu memperoleh 5 juta setiap bulan, berarti kamu memiliki dana atau penghasilan yang sama dengan gaji UMR di mana pekerja tersebut harus bekerja dalam waktu 1 bulan. Coba kamu lihat di sini. Untuk memperoleh capital gain ataupun dividen, tentu usaha yang harus dilakukan tidak sebesar mereka yang bekerja sebagai karyawan yang memperoleh gaji UMR. Seorang karyawan perlu bekerja kurang lebih sekitar 8 jam sehari dan 5 hari seminggu dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh gaji 5 juta rupiah. Tapi apabila dana kamu 1 miliar dan kamu memperoleh capital gain katakanlah 6% atau yang lebih menarik lagi, kamu memperoleh dividen dengan yield 6% yang mana pada tahun 2025 ini banyak saham besar yang menawarkan yield sebesar itu. Nah, artinya kamu memperoleh 60 juta setahun atau 5 juta per bulan secara pasif jika kamu memperoleh dari sisi dividen. Tentu hal itu lebih mudah dibandingkan mereka yang harus bekerja dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh nominal yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Itulah alasan kenapa jika dana kita sudah mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Tolak ukur banyaknya di sini adalah di mana setara dengan gaji UMR untuk kota-kota besar. Yang kedua, 6% dari 100 juta adalah 6 juta rupiah. Nah, ini merupakan perbandingannya. Jika tadi kamu memiliki dana 1 miliar dan menghasilkan 6%, maka kamu akan memperoleh dana 60 juta sebagai keuntungan. Tapi jika dana kamu hanya 100 juta, maka 6% dari 100 juta itu hanya 6 juta rupiah. Yang mana jika kita bagi 12 bulan, itu artinya sekitar 500 ribu per bulan. Nah, di sini kamu bisa melihat perbedaannya. Dana 1 miliar bisa memberikan 5 juta per bulan. Dana 100 juta hanya menghasilkan 500 ribu per bulan. Tentu untuk menikmati uang 500 ribu per bulan itu tidak akan leluasa seperti orang yang menghasilkan 5 juta per bulan. Itulah alasannya kenapa angka 1 miliar itu merupakan angka yang krusial untuk membuat capital gain ataupun dividen mulai terasa banyak. Kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga, semakin dekat mencapai angka FIRE atau Financial Independence Retire Early. Agar bisa pensiun dengan nyaman dan mengandalkan saham baik itu dari sisi capital gain maupun dividen, tentu modal yang dibutuhkan itu miliaran rupiah. Saya sudah pernah membahasnya di ebook Stock for Living yang mana bisa kamu baca untuk detail pembahasannya dari awal sampai akhir. Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor di awal atau di akhir video ini. Mungkin ada orang yang bisa FIRE dengan uang ratusan juta saja, katakanlah 100 juta, 500 juta, 600 juta, dan seterusnya. Tapi mungkin biaya hidupnya akan menjadi sangat hemat. Contoh, dengan pengeluaran 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun saja, dengan kita gunakan asumsi return 7%, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen, butuh dana setidaknya 1,7 miliar rupiah.
Nah, bisa kamu lihat di sini, dengan pengeluaran 10 juta per bulan saja, di mana angka tersebut tidak terlalu tinggi, tapi juga masih cukup realistis. Dibutuhkan 1,7 miliar apabila menghasilkan return 7% per tahun. Nah, sebagai catatan, ini kita gunakan angka 7% per tahun. Apabila returnnya lebih tinggi atau lebih rendah, tentu angka yang dibutuhkan juga akan berubah. Tapi yang mau saya tekankan sini adalah untuk menghasilkan 120 juta per tahun atau untuk memenuhi kebutuhan hidup 10 juta per bulan, kita membutuhkan dana miliaran rupiah. Itu artinya kenapa angka 1 miliar pertama ini sangat penting, karena semakin dekat kita mencapai angka FIRE yang kita impikan. Setiap orang punya angka target FIRE-nya masing-masing, entah itu 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Tapi yang poin intinya di sini adalah semuanya memiliki nominal miliaran rupiah. Dan artinya untuk mencapai angka tersebut kamu harus melewati satu angka, yaitu 1 miliar pertama. Itu alasannya kenapa jika kita telah mencapai 1 miliar pertama, semakin dekat kita mencapai angka FIRE kita masing-masing. Poin keempat yang ingin kita bahas adalah sebagai berikut. 1 miliar pertama akan membuat 1 miliar kedua dan seterusnya menjadi lebih mudah. Contoh perhitungannya seperti ini. Dari 100 juta ke 1 miliar berarti butuh kenaikan 10 kali lipat, di mana kamu harus untung 1000%. Tapi dari 1 miliar pertama ke 2 miliar hanya butuh kenaikan 1 kali lipat atau 100%. Nah, gapnya cukup menarik di sini. Dari 100 juta ke 1 miliar kamu butuh kenaikan 10 kali lipat, tapi dari 1 miliar ke 2 miliar kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Di atas kamu butuh kenaikan 10, di bawah kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Lebih lanjut lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar ternyata hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Artinya tidak sampai 1 kali lipat. Bisa dilihat di sini, dari angka 100 juta ke 1 miliar saja, kita butuh effort yang lebih karena butuh kenaikan 10 kali lipat. Tapi dari 1 miliar ke 2 miliar, kita memiliki effort yang lebih rendah karena hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Menariknya lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar, kita hanya butuh effort yang lebih sedikit lagi, yaitu hanya naik 0,5 kali lipat. Itu artinya apabila kita telah mencapai angka 1 miliar, untuk mencapai angka 1 miliar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya membutuhkan effort yang lebih rendah. Tentu saja ini berbanding lurus dengan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Jika untuk naik dari 1 miliar ke 2 miliar hanya butuh kenaikan yang rendah, maka apabila kamu mengalami kerugian, potensi nominalnya akan juga lebih banyak berkurang jika mengalami floating loss. Dengan kata lain, prinsip investasi itu akan berbanding lurus dengan perhitungan ini. Jika 100 juta ke 1 miliar, kamu butuh kenaikan 10 kali lipat. Jika 1 miliar ke 2 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Dari 2 miliar ke 3 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Tapi jika kamu loss 5% di 100 juta, mungkin dana kerugian kamu tidak terlalu besar. Jika kamu loss 5% di 1 miliar, nominal kerugian kamu sudah mulai terasa. Jika kamu loss 5% di 2 miliar, nominal kerugianmu akan jauh lebih besar. Itu merupakan perbandingan antara profit dan loss yang harus siap kamu hadapi untuk nominal dana yang kamu tempatkan di pasar saham. Tentu saja setiap orang tidak semuanya cocok dengan instrumen investasi saham. Ada orang-orang yang mungkin sudah sangat yakin dan nyaman dengan instrumen ini sehingga berani menempatkan dananya dengan nominal yang besar, katakanlah 1 miliar rupiah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih ragu-ragu dengan instrumen ini, apalagi di tahun 2024 dan 2025 ini pasar saham mengalami penurunan yang sangat signifikan. Banyak saham-saham besar yang katanya bagus harganya turun drastis sehingga membuat portofolio banyak minus. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin ada sebagian orang yang ragu dengan pasar saham sehingga memilih untuk melakukan diversifikasi sehingga dananya mungkin tidak 100% ada di pasar saham, tapi mereka melakukan diversifikasi ke berbagai banyak instrumen investasi yang lain. Semuanya terserah kamu, itu merupakan style analisa dan style investasi kamu masing-masing. Yang jelas pada intinya, kita fokus saja kepada target kita masing-masing. Berapa banyak dana yang kita butuhkan dari hasil investasi agar supaya kedepannya kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Setiap orang punya target dananya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai hal tersebut. Entah itu apakah melalui pasar saham, reksadana, emas, kripto, dan lain sebagainya. Semuanya pilihan di tangan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Mau di saham silakan, mau di kripto silakan, di reksadana silakan, di emas silakan, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi.
Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.